Halo, Kayla di 18 bulan lalu. Perkenalkan, aku Kayla di 18 bulan berikutnya. Jadi sekarang adalah tanggal 28 Juni 2024. Dan hari ini aku akan memberikan sebuah surat untuk Kayla di 18 bulan lalu, atau sekitar di awal semester 2 mungkin ya. Jadi saat itu adalah kamu baru banget keterima di Teladan dan akan menjalani lead self. Nah, seingatku saat itu adalah kamu sedang pertama kebingungan karena saat itu kamu menjalani hal-hal yang kamu rasa kok ternyata kurang cocok ya di aku gitu. Jadi ada satu organisasi yang dimana semua orang bilang bahwa organisasi tersebut adalah sangat baik, sangat bagus, sangat keren, sangat memberikan dampak positif dan lain sebagainya. Tapi setelah kamu masuk ke sana, bertemu dengan orang-orangnya, terpapar dengan sistem kerjanya, ternyata apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu harapkan itu tidak sesuai gitu. Apa yang menurut orang lain bagus itu ternyata tidak terlalu bagus pada menjalaninya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kamu punya banyak sekali rencana, kamu punya mimpi yang nyata, tapi tidak tidak mudah jalannya untuk mengeksekusi hal tersebut. Entah karena pengaruh lingkungan, entah karena keberanian, entah karena kemampuan dan kapabilitasnya yang belum cukup, atau tapi yang paling sering adalah karena terlalu banyak plan. Jadi terlalu banyak plan itu yang membuat kamu membuat plan-plan baru tanpa mengeksekusi yang sudah ada gitu. Itu yang seingatku yang kamu rasakan pada sebulan yang lalu. Selanjutnya juga kamu memiliki banyak teman-teman yang baik banget ke kamu, punya lingkungan yang sangat suportif, tapi karena orang-orang tersebut memberikan banyak feedback, memberikan banyak pujian, memberikan banyak kritik, memberikan banyak saran, kamu menjadi bingung bagaimana cara untuk bisa menyaring hal tersebut. Dan akhirnya jadi nggak ada impact apa-apa dari feedback tersebut. Kamu sering minta evaluasi dari mereka, kamu sering minta saran, tapi feedback tersebut tidak kamu kelola dengan baik, sehingga jadi useless, bahkan bikin kamu minder, atau malah menjadikan diri kamu menjadi semakin mundur gitu, nggak makin maju. Jadi kan sayang ya gitu, mending ngasih feedback kalau misalnya kerja jadi mundur gitu. Terus selanjutnya, Kayla dulu tuh adalah Kayla yang bingung banget sama tujuannya. Oke, dia punya nih, sekarang dia terjebak di dunia bisnis, di jurusan bisnis, tapi dia ngerasa ragu, dia ngerasa takut, gak punya action plan, bimbang sana sini, mudah terpengaruh dari apa yang dilihat di sekitarnya. Temennya ada yang fokus banget pengen jadi budak corporate, dia mulai menyusun plan ABC, ikut lomba ABC. Kamu jadi tergoda dan pengen nyoba ke sana juga. Ada temennya yang pengen banget fokus ke akademik, bikin jurnal ABC, nyoba nerbitin jurnal, deketin dosen segala macem, dan kamu juga pengen hal tersebut. Semua pengen kamu lakuin, jadi nggak ada fokus utama yang sebenarnya bisa kamu lakuin daripada kamu bingung dan ngeliat orang lain gitu. Itu bagaimana kamu saat itu. Dan setelah 15 bulan bertemu dengan teman-teman baru, Kak Nizar, Kak Kas, Kak Sheila, dan teman-teman TAP 9 lainnya, dan juga teman-teman TSA di IPB, banyak hal yang kamu dapatkan gitu. Mungkin pada awalnya kamu ngerasa, wah senang banget nih keterima di Teladan gitu, join itu segala macam. Dan pada awalnya juga kamu ngerasa kurang cocok dengan sistem belajar di Teladan, yang dimana Zoom setiap bulan dalam dengan durasi yang lama. Kemudian kamu kayak ngerasa nggak dapetin feedback apa-apa dalam beberapa bulan awal. Mungkin secara materi mendapatkan, tapi ada banyak keluhan-keluhan yang kamu sampaikan, kayak kenapa Zoomnya lama banget, kenapa gini. Tapi percayalah, ada hal-hal yang akan kamu sadari ketika udah menjelang akhir, bahwa kayak, oh ternyata dengan menyampaikan pendapat sama lain, kita tuh belajar. Selain belajar menata kata-kata untuk bisa pendapat, yang kedua adalah belajar mendengarkan. Karena ternyata mendengarkan tuh gak gampang gitu. Mendengarkan orang lain untuk bisa menghargai pendapat mereka, menyerap apa yang mereka katakan, mengambil poin-poinnya, dan menyampaikan ulang apa yang mereka sampaikan, itu bukan hal yang mudah. Dan secara tidak langsung itu dipelajari di lead self tersebut gitu, selama proses yang dalam Zoom yang cukup lama itu. Terus yang kedua, dari banyaknya tugas-tugas yang diberikan, itu sangat memacu kamu gitu untuk belajar menulis, mengolah kata-kata. Contohnya aja Heroes Log. Dari sana kamu jadi
remind lagi terkait dengan sebulan kemarin aku udah ngapain aja sih gitu. Kalau sampai nih yang ditulis tuh bukan hal-hal positif atau tidak ada perubahan, tidak ada progres, kita jadi oh ternyata aku sebulan ini kayak gitu ya gitu. Dan kalau kamu nggak melakukan itu, kamu nggak bakal tahu kalau ternyata dalam 1 bulan itu kamu tidak memiliki progres atau stuck di situ-situ aja. Dan selain itu, dengan itself kamu berhasil mencoba bisnis pertamamu di kuliah, dan itu benar-benar by your hand gitu, dari tanganmu sendiri, untuk nyari konveksinya, nyari marketnya, bikin sosial media, nyari tim dan lain sebagainya. Dan itu terjadi karena dorongan dari adanya Heroslog dan juga Zoom di setiap bulan. Karena ada adanya update setiap bulan, upgrade setiap bulan, kamu jadi kembali ke remind bahwa oke, aku adalah Kayla yang punya tujuan A, B, C, fokusnya ke sini. Kok tiap bulan nggak ada nih langkah-langkah nyata yang kamu ambil untuk mewujudkan ABC tersebut, sedangkan setiap bulan kamu mention ABC tersebut. Dan itu yang menjadikan bukan semacam pressure yang baik gitu ya ke Kayla sendiri untuk bisa melakukan atau mencoba membuka bisnis tersebut gitu. Dan hal tersebut sudah kamu lakukan, walaupun hasilnya mungkin belum membuahkan hal yang besar atau belum terlalu memuaskan, tapi kamu sudah belajar banyak dari hal tersebut. Terus belajar, teruskan untuk membuat Heroslog, karena dengan gitu kamu jadi terpressure sendiri dengan mimpi-mimpi yang kamu punya, tapi kok nggak ada langkah apa-apa gitu. Terus selanjutnya adalah pada masa itu kamu masih kebingungan nih, karena semua organisasi, semua komunitas, semua kegiatan yang kamu ikutin itu tidak sesuai dengan apa yang kamu tuju dan bagaimana dirimu berkembang. Jadi kamu merasa susah banget untuk bisa berkompetisi di bangku perkuliahan. Kenapa? Karena tadi itu bukan sesuai passion kamu, dan jadi kamu apa yang tidak cocok dengan kamu itu pasti akan sulit untuk bisa berkembang di sana. Nah, ketika kamu sudah menjelaskan diri kamu seperti apa, diri kamu tujuannya kemana, dan kamu ambil langkah tersebut, akan ada jalannya. Percaya sama aku, akan ada jalannya. Dan terbukti saat ini kamu udah mencoba ngambil langkah yang tepat, ngambil organisasi yang mungkin sesuai dengan passion kamu, yang sesuai dengan tujuan-tujuan kamu, sehingga bisa memiliki tujuan yang jelas dan memiliki semangat yang oke, karena kita nggak ada lagi tuh alasan untuk tidak serius, karena ini sesuai dengan fokus dan tujuan kita. Dan FYI aja, kemarin dari Naila, dia tuh orang anak SB yang jadi teman kamu di semester 4 gitu. Dia bilang kalau your leadership are so good gitu. Dan satu lagi, di itself ini kita ada tugas yang namanya bikin website untuk diri sendiri, portofolio. Dan di sana aku mencantumkan pendapat orang terkait diriku. Jadi gimana awalnya melihat aku, dan dari semua review mereka aku sangat amazed dengan apa yang mereka sampaikan. Jadi saat ini kamu berteman dengan teman-teman di Dramaga dan juga teman-teman di kota atau kontrakan, dan mereka memberikan pendapat-pendapat yang ternyata aku berkembang cukup luar biasa dari feedback yang aku dapat ketika di PKU dulu atau ketika di 18 bulan yang lalu. So buat aku pesan dari aku buat aku di 18 bulan yang lalu, aku cuma mau bilang nikmatin aja, nikmatin, karena di self ini kamu akan terpapar oleh tujuan-tujuanmu itu, dan mau nggak mau kamu akan mengambil langkah yang pasti untuk mewujudkan tujuan-tujuanmu. Dan selanjutnya adalah poin terkait dengan plan atau perencanaan untuk di masa depan. Yang pertama, setelah tadi ada review-review dan juga apa yang sudah didapatkan di selama itself ini, perencanaan pertama adalah aku ingin meneruskan dan lebih merutinkan lagi journaling. Aku cukup rutin melakukan journaling, namun belum bisa konsisten dalam setiap harinya gitu. Jadi harapannya buat kalian masa depan lagi nanti, harap sudah bisa merutinkan journaling. Karena untuk apa? Untuk meneruskan lagi tujuan yang udah kamu punya, untuk membuat kamu nggak jauh-jauh dari line yang udah kamu tentukan. Yang kedua, dan ingin fokus kepada tujuan, tapi nggak cuma nolak hal-hal yang nggak cocok, tapi juga mengejar jalan terbaik untuk mencapainya tadi. Jadi nggak cuma menutup mata dari hal-hal yang tidak sesuai, tapi juga memulai langkah-langkah besar untuk menjadikan impian-impiannya, biar tidak stuck di situ-situ aja. Terus yang ketiga adalah ingin
membangun suatu komunitas dan juga karya yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Jadi ingat, di SMA kamu punya edukasi. Sekarang 18 bulan ke depan kamu akan terdistract dan juga teringat kembali dan ingin mewujudkan dan juga merealisasikan itu kembali. Karena kenapa? Kamu merasakan manfaat yang besar dan juga impact yang besar dari melaksanakan hal-hal tersebut gitu. Jadi terima kasih buat Kayla 18 bulan yang lalu sudah mau mencoba hal-hal baru di dunia perkuliahan, sudah mau bersabar atas segala macam pencarian jati diri, dan selamat menikmati live self 18 bulan ke depan. Untuk Kayla masa depan yang nonton ini, semoga apa yang aku sampaikan tadi sudah terwujud dan kamu mengingat bahwa perjalanan live self ini salah satu dari beberapa faktor yang membentuk diri kamu di masa depan. Terima kasih, bye-bye.